Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Benlini Juela Pdoo, NIM 2021 7904. Kali ini saya akan membawa materi tentang koefisien korelasi uji konsolidasi. Nah, pada materi sebelumnya tentang konsolidasi tanah, sudah ada dua kurva yang tertera. Ini adalah dua kurva, gambar dua kurvanya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita lanjut. Kita masuk pada contoh soal. Pada akhir pengujian, setelah sampel tanah tidak dibebani selama 24 jam, diukur kadar airnya 20,4% dan berat jenis tanah, GS-nya sama dengan 2,40. Nah, gambarkan hubungan angka pori dengan tegangan efektif dan tentukan koefisien pemampatannya serta koefisien perubahan volume pada tegangan 240 kN per meter kuadrat dan 350 kN per meter kuadrat. Di sini kalian teman-teman sudah bisa lihat tabel data. Di sini adalah suatu pengujian konsolidasi untuk tanah lempung, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tertera tegangan dan di sebelahnya tebal contoh setelah berkonsolidasi. Nah, di sini adalah penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Karena tanahnya jenuh, maka berlaku hubungan E sama dengan W kali GS. Ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung E-nya. Maka angka pori setelah pengujian konsolidasi adalah E2-nya sama dengan 0,204 dikali 2,40 dan hasilnya yaitu 0,4896. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang kedua, tebal contoh tanah pada konsolidasi akhir pengujian H1-nya sama dengan 18,250. Nah, kemudian teman-teman dapat lihat sendiri pada hubungan antara delta E dan delta H adalah ini kita sudah susun rumusnya yang tertera. 1 ditambah E1 per H sama dengan 1 ditambah E2 tambah delta E per H. Nah, kita tinggal isi nilai-nilainya dari rumus yang sudah tertera ini. Ini ada nilainya. Delta H-nya sama dengan 1,75. Kita dapat dari, kita mencari delta H-nya dulu. Ini ya, delta H-nya. Delta H-nya kita cari sehingga mendapatkan 1,75 mm. Dan di sini sudah ada keterangan H1-nya yaitu 18,250 ini. Kita isi nilai yang ini. Nah, berikut kita isi 1 ditambah 0,4896 kita dapat dari nilai E2-nya. Dan delta E per 20. Didapat delta E-nya yaitu 0,1428. Nah, ini karena hasil dari delta E-nya kita dapat dari perhitungan ini. Setelah itu kita lanjut dimasuk di E1 sama dengan E2 ditambah delta E sama dengan 0,4896 tambah 0,1428 hasilnya ini. Kita tinggal isi nilai-nilainya E2-nya ini dan ditambah dengan delta E-nya. Delta E-nya ini. Oke. Maka delta E per delta H sama dengan 1 tambah E1 per H sama dengan 1 ditambah E1-nya berapa? E1-nya 0,634.
24 kita dapat dari hasil perhitungan ini per 20 sama dengan 0,08162. Nah, maka delta E yang dihasilkan yaitu 0,08162. Nah, teman-teman dapat lihat di data yang tertera ini adalah hasil penelitian dari materi yang tadi ya. Yang keempat, gambar grafik hubungan angka pori dengan tegangan seperti gambar di samping. Dari grafik didapat P1 aksen sama dengan 250 kN per meter persegi. Nah, E1-nya dapat dari grafik hubungan yaitu 0,663. Teman-teman dapat lihat pada garis hubung ini ya. Garis hubung pada kurva yang ini berada pada nilai di antara 0,66 dan 0,68, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di pertengahan ini adalah 0,663. Nah, E2-nya dapat dari grafik hubungan E0. Nah, L0-nya kita perhatikan pada garis ini, garis hijau yang berpotongan mendapat tarikan garis dari atas ke bawah. Ini dia berpotongan di sini, sehingga nilainya 0,657. Maka teman-teman dapat lihat pada ini AV-nya sama dengan delta E per delta P. Nah, kita isi nilai-nilainya dari E1 dan E2-nya, di mana E1-nya dikurangi dengan E2-nya. Nilainya yaitu 0,663 dikurangi 0,657 per 350 kurang 250, kita dapat dari P1 dan P2, di mana P2-nya dikurangi dengan P1. Nah, maka hasilnya yaitu 0,00006 meter persegi per kilonewton. Di bawahnya teman-teman dapat lihat MV-nya sama dengan AV per 1 tambah E0-nya. Nah, AV-nya tadi itu sudah kita dapat nilainya, yang ini kita sudah dapat nilainya, kita tinggal isi AV-nya sama dengan 0,00006 per 1 ditambah E0-nya. E0-nya yaitu 0,657. Ini ya, teman-teman dapat lihat E0-nya, kita isi nilainya 0,657. Nah, maka hasil keseluruhannya yaitu 0,00036 meter persegi per kilonewton. Kita lanjut. Nah, di sini adalah penjelasan tentang metode Cassegrain dan Vadum tahun 1940. Metode kecocokan log waktu, yang dimana prosedur penentuan CV diusulkan oleh Cassegrain dan Vadum. Prosedur sebagai berikut. A. Gambarkan grafik penurunan terhadap log waktu untuk bahan yang diterapkan. Yang B. Titik awal kurva ditentukan atau mendekati parabola. Tentukan 2 titik, yaitu pada saat T1 atau titik P dan 4T1 atau titik Q. Jarak vertikalnya diatur, misalnya X. Kedudukan R sama dengan R0 digambar dengan mengukur jarak dikali vertikal di atas titik P. Nah, di sini teman-teman dapat lihat sendiri titik U-nya 100%, titik U-nya yang ditentukan dengan ini 50%. Atau L100 diperoleh dari titik potong dua bagian linear kurva, yaitu titik potong bagian lurus, konsolidasi primer dan sekunder. Nah, di sini teman-teman dapat lihat rumus yang tertera. Ini adalah rumusnya
dimana CV-nya itu keterangannya koefisien konsolidasi, sedangkan HT adalah tinggi rata-rata sampel, dan T50 adalah waktu untuk derajat konsolidasi 50%. Pada uji konsolidasi dengan dryness di atas dan di bawah, nilai H diambil 1/2 dari tabel rata-rata benda uji jika dryness-nya satu arah saja, maka H1-nya itu sama dengan H. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, metode Taylor-nya ini adalah rumusnya. Teman-teman dapat lihat sendiri. Rumusnya keterangannya sama seperti tadi. Nah, konsolidasi U-nya itu tergantung dari berapa persen. Tadi kan 50%, sekarang ini 90%. Maka teman-teman dapat lihat konsolidasi U 90%, di mana di sini absis OR-nya akan sama dengan 1,15 kali absis 0 Ki. Untuk memperoleh derajat konsolidasi U sama dengan 90% sebagai berikut. Dari gambar grafik dengan Fs, akar waktu dari data hasil uji konsolidasi titik U-nya yang diperoleh dengan memperpanjang garis bagian awal kurva yang lurus sehingga memotong koordinat di titik P dan absisi di titik Q. Garis lurus PR digambar dengan absis OR sama dengan 1,15 kali absis OQ per potongan PR dengan kurva merupakan titik R90 pada absis. Dari sini diperoleh akar T90. Nah, berikut kita masuk pada contoh soal. Pada uji konsolidasi pada penambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi sampai 100 kN per meter persegi, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan sebagai berikut. Teman-teman dapat lihat tabel yang tertera. Di sini adalah waktunya, di sini adalah tabel contohnya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita cari yaitu koefisien konsolidasi, dimana kita menghitung koefisien konsolidasi dengan cara Taylor dan juga Cassegrain. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan metode Taylor, di sini kita sudah mendapatkan kita menempatkan rumus-rumusnya yang sudah tertera, yang dimana dari kurva diperoleh akar T90 sama dengan 2,6 menit. Nah, diperoleh T90-nya. T90-nya itu sama dengan 2,6. Kita kuadratkan dengan 2. Karena itu adalah waktu dari T90 sehingga sama dengan 6,76 menit. Nah, sedangkan rata-ratanya yaitu 1/2 di dalam kurung 19997 ditambah 18121. Kita dapat dari mana ini? Kita dapat dari ini. Yang pertama, kita menggunakan yang pertama sama yang terakhir. Kita isi nilai-nilainya. Nah, ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan 1,9059 cm. Dryness dua arahnya yaitu HT sama dengan 1,9059/2. Itu hasilnya yaitu 0,95295 cm. Nah, di sini kita tinggal cari CV-nya. CV-nya sama dengan 0,848 HT kuadrat per T90 sama dengan ini ya. Kita isi nilainya 0,848 dikali dengan 0,95295. Kita dapat dari mana? Dari sini. Kita isi di sini. Sehingga ininya kita kuadratkan karena di sini rumusnya sudah ada pengkuadratnya. Jadi kita bagikan dengan 6,76 dikali 60.
6,76. Ini adalah waktu yang dimana hasilnya didapat dari waktu ini dikuadratkan. 2,6 dikuadratkan dikali 60 sama dengan 18,98 dikali 10 pangkat min 4 cm kuadrat per dt. Nah, di sini teman-teman dapat lihat kurvanya. Di sini kurva yang tertera. Ini adalah garis penghubungnya, sehingga ini adalah titik-titik, garis titik-titik ya, untuk mendapatkan untuk kena pada garis ini. Dengan kita lanjut dengan metode Cassegrain, dari kurva diperoleh T50 sama dengan 1,7 menit. Nah, CV-nya kita isi lagi nilai-nilainya, yaitu 0,197 HT kuadrat per T50. Tadi kan T90, sekarang kita menggunakan T50 sama dengan 0,197 dikali HT-nya. Kita isi HT-nya 0,95295. Kita dapat dari sini. Ini kita isi lagi di nilai ini. Di nilai ini ya. Nah, 1,7 dikali 60. Nah, 1,7 ini kita dapat dari T50 sama dengan 1,7 menit. Ini adalah waktunya. Nah, maka kita bisa isi nilainya yaitu 1,7 dikali 60. Sama dengan 17,53 dikali 10 pangkat min 4 cm kuadrat dt. Nah, di sini adalah grafik kecocokan log waktu. Nah, teman-teman dapat lihat ya, garis titik-titiknya ini berpotongan di antara ini R0 dengan ini ya, yang sudah ada. Teman-teman dapat lihat dia sampai pada titik ini, kena pada garis yang sudah tertera. Oke. Oke, sekian yang materi yang saya bawakan. Tentang masih berkaitan tentang konsolidasi. Terima kasih.